Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan ayah semua, berjumpa lagi dengan saya Abu Ayub Bangun Alankati. Ibu dan ayah semua, hari ini kita akan membahas tentang serial pendidikan. Ibu dan ayah semua, kita pasti merasa sangat kesal, emosi, bahkan mungkin marah. Atau tak jarang di antara kita yang mengucapkan kata-kata sumpah serapah. Kapan? Bila mana kita memerintahkan, kita meminta atau memanggil anak kita, tapi apa yang kita perintahkan tak ia kerjakan. Apa yang kita minta tak ia lakukan. Kita panggil tak ia segera datang. Marah, pasti. Marah, pasti. Dan itu normal. Tapi ayah bunda, mulai sekarang stop. Hentikanlah marah-marah, pertengkaran yang hanya menguras emosi, pertengkaran yang hanya akan menimbulkan kegaduhan. Berikut kami akan berikan tips kepada ibu dan ayah semua. Tips untuk menghindari pertengkaran. Anak, buah hati kita akan melakukan apa yang kita mintakan. Buah hati kita akan langsung mendatangi kalau kita memanggil. Buah hati kita langsung mengerjakan apa yang kita inginkan. Apa tipsnya? Berikut kami akan berikan tipsnya kepada ibu dan ayah semua. Tapi sebelum kami memberikan tips ini, ada beberapa hal yang perlu ibu dan ayah ketahui. Yang pertama, tips ini hanya berlaku atau bisa digunakan untuk anak-anak yang berusia 3-9 tahun. Karena anak di atas usia 10 tahun, maka anak ini nanti bisa melawan, bisa membangkang. Dan nanti bisa menimbulkan pertengkaran yang tidak kita inginkan. Yang kedua, di dalam menerapkan, di dalam melaksanakan, menjalankan tips ini, ibu dan ayah wajib tenang. Hindarin kata-kata amarah, hindarin pertengkaran. Pokoknya tenang. Lakukan dengan penuh ketenangan. Ya. Yang ketiga, perintah yang diperintahkan ini bukanlah perintah yang berat. Ya. Artinya perintah ini bisa langsung dikerjakan tanpa harus menunggu waktu lama. Bisa saat itu pula dilakukan. Ya. Yang keempat, perintah ini tidak boleh dilakukan bertubi-tubi. Misalkan lakukan ini, belumlah dilakukan, lakukan ini, belumlah lakukan, diperintahkan lagi mengerjakan ini. Jangan. Ini hanya akan menimbulkan kemarahan anak. Biarkan ia menyelesaikan tugas yang pertama, lalu tunggu 10 menit atau 15 menit yang berikutnya, lalu diperintahkan lagi untuk melakukan perintah yang berikutnya. Insya Allah, kalau ibu dan ayah semua ya, melaksanakan, menjalankan sebagaimana yang kami sampaikan tadi, insya Allah anak-anak akan patuh dan menurut dengan apa yang ibu dan ayah mintakan. Nah, apakah tips yang akan kita sampaikan, ibu dan ayah semua? Anak-anak kita terkadang mereka itu dipanggil bukan mereka tidak mendengar, mereka mendengar. Ya, tapi mengapa mereka tidak mendatangin? Karena mereka malas. Ya. Kenapa mereka malas? Karena tidak ada konsekuensi yang mereka dapatkan dari pengabaian itu. Yang ada paling mereka dengarkan marah-marah, teriakan ibu dan ayah semua. Suara teriak, suara keras dan lain sebagainya. Itu mah bagi anak sudah biasa. Ya. Atau mungkin mereka dipukul, dihukum. Padahal anak-anak itu ketika mereka dipukul, ketika mereka dihukum, maka mereka bertambah keras. Maka mereka bertambah mengabaikan. Iyalah ia melakukan ketika pukulan itu masih mereka rasakan sakitnya. Tapi setelahnya maka ini hanya akan menimbulkan kegaduhan yang lebih parah lagi. Atau yang kedua, ayah bunda memerintahkan sesuatu tapi tak serius dengan perintahnya. Misalkan ayah bunda memerintahkan ambilkan sapu. Ya. Ambilkan sapu 3 kali diulangin, ambilkan sapu, tapi anak-anak tidak mengambilnya. Setelah itu ternyata ibu dan ayah sendiri yang mengambilnya. Tak ubahnya ibu memerintahkan diri ibu sendiri. Tak ubahnya ayah memerintahkan diri ayah sendiri. Sehingga anak merasa, paling mama ngomong saja, ibu ngomong saja. Setelah itu paling dilakukan sendiri. Ya. Ini mungkin 2 hal besar yang menjadikan anak-anak kita tidak melakukan apa yang kita perintahkan. Tidak segera melaksanakan apa yang kita minta. Hari ini ayah bunda, hindarin itu semua.
Cukup kita perintahkan anak kita dan dia yang harus melakukan. Apakah tips yang akan kita sampaikan? Yang pertama, ayah bunda. Ketika ayah dan bunda memerintahkan sesuatu, yakinkan bahwasanya perintah ini adalah perintah yang segera bisa dilaksanakan. Perbuatan yang bisa langsung dilakukan. Tidak membutuhkan waktu lama berjam-jam. Mungkin hanya sekitar 10 detik atau 1 menit lah. Jadi anak bisa langsung melaksanakannya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, perintahkan anak itu dengan kata-kata yang jelas dan tegas. Tidak bertele-tele, tidak panjang, dan tidak berulang-ulang. Tidak berulang-ulang. Yang ketiga, kalau anak langsung melakukan apa yang ayah bunda lakukan, kalau anak langsung melakukan apa yang ayah bunda mintakan, maka seketika itu pujilah dia, sanjunglah dia dengan pujian yang mengandung doa. Seperti pujian barakallahu fiik. Semoga Allah memberkahimu duhai anakku. Semoga Allah merahmatimu duhai anakku. Semoga Allah subhanahu menjadikanmu anak-anak yang soleh duhai buah hatiku. Anak pintar. Ya, anak pintar. Yang ketiga, kalau anak kita tidak melakukan, misalkan ya, ibu sudah memerintahkan, misalkan contohnya Hanif, ya, ambilkan sapu. Ternyata Hanif langsung mengambilnya. Lihat, perhatikan, Hanif ambilkan sapu. Kata-katanya jelas, singkat, tidak berulang-ulang. Tidak Hanif ambilkan sapu, tidak. Cukup Hanif ambilkan sapu. Hanif langsung mengambil sapu. Kita puji, kita doakan. Nah, bagaimana kalau Hanif tidak mengambil setelah diulangin sampai 3 kali? Datangin Hanif, pegang tangannya dan bawa dia ke tempat sapu tadi berada. Setelah itu suruh Hanif tadi megang sapunya, ya, dan memegangnya lalu membawanya, mengantarkannya kepada ayah atau kepada bunda di mana ayah dan bunda tadi berdiri. Katakan, Hanif, ambilkan sapu, bawa ke sini. Nah, kalau Hanif juga melakukannya, kita puji ia, kita sanjung ia, kita ucapkan terima kasih dan kita doakan dengan doa-doa kebaikan buat dirinya. Nah, itu ayah bunda, beberapa tips yang bisa ayah bunda lakukan untuk mematuhkan anak-anak. Ini tips yang disebut dengan kepatuhan di atas bimbingan. Ya. Apa pelajaran yang akan didapatkan oleh anak kita dengan tips ini? Yang pertama, anak kita itu harus melakukan apa yang orang tuanya perintahkan. Ya. Dia harus tahu perintah itu harus dikerjakan, harus patuh nurut dengan apa yang orang tuanya katakan. Ya. Yang kedua, kalau anak kita tidak patuh, maka dia tetap akan mengerjakan, tapi dengan dipaksa. Dengan dipaksa. Kondisi yang pertama, kalau anak kita patuh melakukan apa yang diperintahkan, maka ia akan berperan dalam situasi ini. Maka anak kita akan bisa mengatur situasinya. Ya. Kalau yang kedua, kalau anak kita tidak patuh, tapi dia harus mengerjakan dengan paksaan, maka ia ibaratnya boneka. Anak merasa sangat terpaksa, ya. Dan anak kita rata-rata itu tidak mau dipaksa, karena rata-rata anak kita itu tidak ingin dipaksa-paksa. Ya. Makanya tidak ada pilihan bagi anak kecuali ya, dia akan melakukan sebagaimana yang ibu dan ayah perintahkan. Berulang kali ini dilakukan, insya Allah. Ya, untuk kali yang berikutnya anak kita akan langsung melakukan apa yang ibu dan ayah mintakan. Dengan syarat, ya, ibu dan ayah konsekuen dengan perintahnya. Tenang, tidak marah, tidak menimbulkan pertengkaran, tidak pula mencubit, tidak pula menghukum dan lain sebagainya. Perintahkan, tidak melakukan, kita ajak dia untuk melaksanakannya. Kalau melakukan, kita puji dia dengan kebaikan yang telah dikerjakan. Ini mungkin ayah bunda tips yang bisa kita sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kita akan berjumpa lagi di tips-tips yang berikutnya dalam menghadapi kenakalan buah hati kita. Semoga bermanfaat. Saya Abu Ayyub Bawang Langkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.